Kagetkan sepak bola Asia Tenggara, cuma timnas Indonesia wakil Asia Tenggara yang lolos fase gugur Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23. Kaget sekaligus takjub melihat timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Mendapatkan sorotan paling menonjol, timnas Indonesia sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke fase gugur Piala Asia. Sekadar diketahui, wakil Asia Tenggara di ajang Piala Asia yakni timnas Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Di Piala Asia 2023, dua wakil Asia Tenggara yang lolos ke 16 besar adalah Thailand dan timnas Indonesia. Sementara itu, Malaysia dan Vietnam rontok di fase grup. Sementara di Piala Asia U23 edisi 2024, juga ada dua wakil Asia Tenggara yang melaju ke fase gugur yakni timnas Indonesia U23 dan timnas Vietnam U23. Untuk Thailand dan Malaysia, sama-sama gugur di babak grup. Sekarang harapannya prestasi sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia, terus meningkat. Pelan-pelan, level sepak bola Indonesia mulai masuk ke persaingan sepak bola Asia. Bahkan timnas Indonesia U23 tinggal 2 langkah lagi tampil di Olimpiade Paris 2024 yang merupakan piala dunianya level U23. Timnas Indonesia U23 otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024 jika finish di posisi 1, 2, dan 3 di Piala Asia U23. Skuad asuhan Shin Tae-yong gemparkan sepak bola Asia. Cara bermain timnas Indonesia U23 langkah. Timnas Indonesia U23 membuat kejutan di Piala Asia U23. Berstatus sebagai debutan di kompetisi kelompok umur level Asia itu, Garuda Muda berhasil lolos ke perempat final. Indonesia lolos setelah finish di urutan kedua babak penyisihan grup A dengan 6 poin hasil dari 3 laga. Pasukan Shin Tae-yong itu menemani Qatar yang menjadi juara grup A dengan 7 poin. Pujian memang layak dialamatkan kepada timnas U23 Indonesia. Pasalnya, grup tersebut terhitung grup berat. Indonesia harus bersaing dengan tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Dari 4 tim tersebut, ranking FIFA Indonesia adalah yang terendah. Penampilan Garuda Muda di Piala Asia U23 pun menyita perhatian pengamat sepak bola. Tim Garuda memang bermain impresif, kualitas permainan yang ditunjukkan membuat kagum dengan betapa muda skuad Shin Tae-yong sangat menekan. Para playmaker ulung Garuda Muda bahkan mampu mengobrak-abrik pertahanan lawan. Untuk pertama kali Indonesia sebagai debutan di Piala Aisyah U23 bisa lolos ke babak berikutnya. Apresiasi kepada para pemain yang telah memberikan hasil sangat terasa nyata. Peningkatan performa pasukan Shin Tae-yong di fase grup mampu bersaing di level Asia dengan hasil sangat luar biasa. Dari sisi permainan, dari laga pertama lawan Qatar, Australia, Yordania ada peningkatan. Ketenangan pemain jadi nilai lebih. Para pemain sudah sangat mampu memperlihatkan fighting spirit dan mental mereka yang sangat baik. Sekedar mengingatkan bahwa pertandingan babak knockout akan jauh lebih sulit ketimbang di fase grup. Pasalnya lawan yang akan dihadapi adalah Korea Selatan, salah satu kekuatan terbaik sepak bola Asia. Korea berstatus sebagai juara grup B setelah mengalahkan Jepang di laga terakhir. Menggembirakan Republik Sepak Bola Tanah Air, PSSI berikan kejutan. Nathan Chu Aon balik bela timnas Indonesia U23. Nathan Chu Aon sempat kembali ke Belanda usai membantu timnas Indonesia ke perempat final Piala Asia U23. Kini, sang pemain terbang lagi ke Qatar setelah mendapatkan izin dari Heerenveen. Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kabar baik datang dari Belanda yang mana Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat timnas hingga sisa Piala Asia U23. Heerenveen sebelumnya cuma memberikan izin ke Nathan untuk memperkuat timnas Indonesia selama fase grup. Situasi menjadi berubah setelah Indonesia lolos ke perempat final. PSSI mencoba bergerak untuk meyakinkan Heerenveen agar memberikan izin Nathan. Setelah mendapatkan restu Heerenveen, Nathan langsung terbang ke Doha, Qatar. Selain kembalinya Nathan, Chu Aon memperkuat timnas Indonesia U23. Kini kehadiran Ramadan Sananta juga menjadi hal penting dalam menata strategi skuad asuhan Shin Tae-yong dalam menghadapi babak 8 besar Piala Asia U23.
Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 dengan status runner-up grup A. Tim arahan pelatih Shin Tae-yong itu mampu mendapat 6 poin dari 3 laga. Indonesia finish di bawah Qatar dengan selisih 1 poin. Pada babak 8 besar, Indonesia bakal berjumpa juara grup B yakni Korea Selatan. Ini adalah laga yang sangat berat, sebab Korea Selatan meraih hasil sempurna pada 3 fase grup. Pada dua lawan Korea Selatan, Ramadan Sananta bisa bermain lagi. Sanksi absen 2 laga sudah berakhir. Kehadiran Ramadan Sananta diyakini bakal sangat penting bagi Indonesia. Sebab dari 3 laga di fase grup, kinerja penyerang tengah Indonesia belum optimal jika tolok ukurnya adalah jumlah gol.